Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Dasar, acara 7, ekstraksi pelarut. Tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk memperkenalkan metode pemisahan kimia. Kemudian kita akan melakukan pemisahan asam lemak dari sabun, dan kita akan menentukan kadar asam lemak dari metode ekstraksi pelarut. Pada acara praktikum kali ini, saya sebelumnya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam ekstraksi pelarut ini. Ya teman-teman, kita akan memisahkan asam lemak dari sabun ya. Untuk bahannya sendiri, dari ujung sini kita gunakan Aquades, NaCl 1 molar, petroleum ether atau disingkat PE, alkohol 90%, indikator phenolphthalein atau PP. Bahan utama ada sabun kesehatan Dettol, sabun bayi My Baby Johnson, dan sabun kecantikan Lux. Selain itu ada beberapa alat yang akan saya kenalkan. Yang paling utama adalah corong pisah. Ada tutupnya dan ada kerannya. Gelas beker, gelas ukur, gelas arloji, cutter, timbangan analitik, pipet ukur ukuran 10 ml dan ukuran 5 ml, propipet merah, pengaduk kaca, kawat kasa, kaki 3 untuk penyangga kawat kasa, bunsen, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer ukuran 100 ml, buret, dan statif. Kita akan menimbang sabun sebanyak 0,25 gram dengan cara diiris menggunakan cutter dan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Kita akan menyalakan dulu ya. Taruh gelas arlojinya di atas timbangan analitik dan dikalibrasi. Kita iris tipis-tipis. Nah, berikut ini teman-teman sudah ditimbang 0,25 gram sabun yang Dettol, yang Johnson, yang kemudian satu-satu kita kerjakan ya. Kita akan melarutkan sabun ini dengan air atau Aquades. Nah, kita gunakan Aquades. Kita masukkan Aquades sebanyak 200 ml ke dalam gelas beker.
karena ini gelas ukurnya 50 ml, jadi kita masukkan 4 kali. Selanjutnya kita nyalakan bunsen. Dan kita masukkan sabun dengan bantuan pengaduk kaca. Kita aduk sampai larut. Kita akan memasukkan 25 ml sabun tadi. Dua 25 ml sabun yang sudah diencerkan kita masukkan ke dalam corong pisah. Nah, corong pisah ini pastikan kerannya sudah menutup ya teman-teman. Kita akan masukkan lewat ujung. 25 ml sabun. Dan kemudian kita akan masukkan 10 ml petroleum ether dicampurkan dengan larutan sabun tadi. Kita langsung menggunakan gelas ukur saja ya teman-teman. Karena sifat dari petroleum ether ini menguap, jadi teman-teman harus cepat-cepat ya. Kemudian ditutup. Kemudian kita gojok dan tutupnya agak dibuka sedikit supaya mengeluarkan gasnya. Terdapat lapisan ether di atas dan lapisan sabun di bawah. Terlihat seperti dua lapisan. Hal ini dikarenakan larutan ether tidak dapat bercampur dengan sabun ya teman-teman, karena perbedaan massa jenisnya. Sama dengan air dengan minyak. Karena perbedaan massa jenisnya, maka larutan tidak dapat bercampur dan menyebabkan timbulnya terbentuknya lapisan. Setelah itu kita keluarkan larutan yang di bawah ini atau larutan sabunnya dengan menggunakan keran. Tapi jangan sampai larutan PE-nya ikut terbuang.
tutupnya harus dilonggarkan sedikit ya teman-teman. Lalu tersisa PE-nya dimasukkan ke glass beaker yang berbeda. Untuk larutan PE kita harus menutupnya dengan tutup apapun. Di sini saya menggunakan gelas arloji. Kita akan memulai proses ekstraksi pelarut, yaitu memisahkan asam lemak dari sabun. Nah, kita mengambil 25 ml sabun dari sabun yang sudah kita larutkan tadi. Kita masukkan ke dalam corong pisah ya. Kemudian kita tambahkan petroleum ether sebanyak 10 ml. Ini adalah volume bias. Kemudian kita tutup dan gojok. Jangan lupa dibuka sedikit tutupnya agar mengeluarkan gasnya. Kita gojok lagi. Kita keluarkan gasnya. Gojok lagi. Kita keluarkan gasnya. Maka terbentuk dua lapisan. Lapisan atas ini adalah petroleum ether, kemudian lapisan bawah adalah sabun. Nah, dua larutan ini tidak dapat bercampur dikarenakan mereka beda massa jenis, sama seperti minyak dengan air. Nah, gunanya petroleum ether ini adalah untuk mengambil asam lemak dari sabun tadi. Setelah terpisah begini, kita akan mengeluarkan sabun ke glass beaker. Hati-hati jangan sampai petroleum ethernya terikut ya. Kita buka kerannya. Oke. Ini petroleum ether kita masukkan ke dalam glass beaker berbeda. Kita harus menutup gelas beaker yang berisi petroleum ether karena petroleum ether ini bersifat mudah menguap. Nah, sabun tadi dimasukkan kembali, kemudian ditambahkan 10 ml petroleum ether yang baru, dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian hasil PE yang tadi yang sudah ditampung kita masukkan kembali ke dalam corong pisah. Kita tambahkan phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Satu, dua, tiga. Kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 10 ml. Setelah digojok, terbentuk dua lapisan lagi. Yang di atas itu adalah lapisan PE, yang di bawah adalah lapisan Aquades. Nah,
Fungsi dari penambahan indikator PP tadi untuk mengetahui apakah hasil pemisahan kita ini masih ada terkandung sabun atau tidak. Jika masih terkandung sabun, maka biasanya ada lapisan berwarna pink. Tetapi karena tidak ada, berarti kita sudah bersih dari sabun ya. Jadi yang terikat dengan P ini adalah asam lemak sabun. Sabunnya sudah keluar semua. Nah ini, kita keluarkan Aquadesnya. Hati-hati jangan sampai ikut keluar PE-nya. Karena setelah ini kita akan gunakan PE kembali. PE-nya kita masukkan ke gelas beker. PE-nya dimasukkan kemudian ditambahkan alkohol 90% sebanyak 10 ml. Digojok kembali. Dibuka sedikit tutupnya untuk mengeluarkan gas. Gojok lagi. Terbentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah lapisan petroleum ether dan lapisan bawah adalah lapisan alkohol. Kita pisahkan kembali dengan menggunakan gelas beker yang berbeda. Kita masukkan alkoholnya. Kemudian PE-nya. Tahap terakhir adalah tahap titrasi. Yang kita gunakan adalah alkohol. Karena alkohol ini sudah mengambil asam lemak yang dibawa oleh PE tadi dari sabun. Setelah itu kita lakukan titrasi. Nah, kita sudah memasukkan NaOH di dalam buret. Kemudian kita akan memasukkan masing-masing 3 ml alkohol ini, kemudian ditambahkan PP indikator. Kita mengambil larutan alkohol ini sebanyak 3 ml dengan menggunakan pipet ukur ukuran 1 ml, berarti 3 kali ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan pipet ukur ukuran 5 ml, lebih cepat.
Setelah itu diteteskan 3 tetes indikator phenolphthalein untuk masing-masing elemen air. Kita akan titrasi menggunakan NaOH hingga terjadi perubahan warna. Kemudian dicatat ya teman-teman berapa NaOH yang digunakan. Ini 0,3. Yang kedua, ini 0,5. Dan ini koma 8. Demikian praktikum acara 7 ekstraksi pelarut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.